Hantu Herlina tak mempan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Gani. Dia malah mengikuti bacaan ayat-ayat itu. Ustadz Gani pun memukul wajah Herlina dengan tasbihnya, membuat keadaan hening seketika. Namun ternyata jin yang ada di tubuh Herlina ini cukup kuat. Jin itu malah menantang. Dia tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di belakang Ustadz Gani. Tiba-tiba orang tua Herlina datang. Ibunya histeris ingin menghampiri. Dia menenangkan anaknya yang terlihat seperti setan bengis. Si ibu menangis, tak mengerti apa yang terjadi. Tapi Herlina malah tak mau disentuh oleh ibunya, membuat sang ayah teringat kejadian sebelumnya. Dia melihat sang istri yang menabrak sesuatu, tapi ada potongan kain merah di dekat ban. Ternyata malam itu ibu Herlina yang mau mengantarkan spray bersih ke pondok tak sengaja menabrak Herlina yang terjatuh karena dikejar kedua temannya. Kepala Herlina terbentur hingga terluka parah, sedangkan ibunya tak tahu dia menabrak apa, padahal dia telah fatal menabrak anaknya sendiri. Si ayah pun tak bisa bertindak saat istrinya dibawa pergi oleh sosok Herlina dalam kegelapan. Sesaat kemudian tubuhnya dikembalikan lagi dalam keadaan tak bernyawa, dengan kondisi sama seperti santriwati Obi dan Dila. Kedua ustadz ini pun memegangi sosok Herlina yang terus mengamuk, tapi mereka malah terpental hebat. Saat Herlina mau menyerang Ranum dan Wati, kakinya ditahan oleh Kiai Darus. Pimpinan pondok pesantren ini langsung membacakan ayat-ayat ruqyah, sampai sosok setan Herlina berteriak kesakitan. Melihat energi yang begitu kuat hingga tak bisa ditaklukkan, si ayah kembali mengingat saat Herlina dinyatakan meninggal. Dia menutupi itu semua, meminta pihak rumah sakit menyembunyikan kabar itu, terutama pada istrinya karena takut belum siap menerima. Namun si ayah malah salah jalan. Dia membawa jasad Herlina ke seorang dukun untuk dibangkitkan kembali, agar Herlina bisa membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah menyakitinya. Dukun pun melakukan ritual perjanjian pada iblis. Dia menyuruh si ayah untuk menancapkan paku itu di kepala anaknya agar hidup kembali. Tapi si ayah tak menceritakan itu semua ke istrinya. Dia berkata bahwa Herlina sudah dibawa kembali ke pesantren dan melakukan pengobatan atas luka-lukanya di sana. Padahal si ibu tak tahu saja kalau anaknya itu telah meninggal dan dibangkitkan kembali menjadi iblis bengis. Dia akan menghabisi orang-orang yang akan membuatnya sengsara. Next part